حي على Jamaah rahimakumullah, adab yang seperti apa? Adab murid pada diri murid itu sendiri. Sebelum dia belajar kepada gurunya. Jamaah rahimakumullah, perlu kita sampaikan, di surga itu memiliki adab. Di surga itu tidak ada yang sombong. Bahkan kalau sombong langsung dikeluarkan oleh Rasulullah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dari itu kita semuanya, meskipun kita ahli ibadah, mohon maaf cakap, dulu para malaikat itu dipimpin, dinakodai oleh iblis yang kita kenal sekarang. Namun karena merasa paling hebat, merasa paling kuat dan merasa paling sempurna, disuruh menghormati Adam, tidak mau. Maka dari itu, dari surga itulah lalu dikeluarkan iblis. Jadi iblis karena kesombongannya nggak mau diatur, sementara Adam karena nafsunya untuk mengikuti syahwatnya, mengikuti istrinya sendiri. Maka dari itu pelajaran kita pada siang hari ini tentang adab murid pada diri murid itu sendiri. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ditulis oleh Khatib Syekh Hasyim Asy'ari, beliau menulis kalimatnya yang sempurna, fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Ini ada 10 macam adab pada diri seorang murid. Pak, saya hanya pendengar, Pak. Pak, saya hanya hadir di majelis. Hadir di majelis itu bagian daripada murid. Dia kalau menuntut ilmu berarti ada ustadz yang mengajarkan, ada guru yang mengajarkan. Maka dari itu, baik murid secara formal maupun non formal, semua itu kalau statusnya dia mustami, statusnya dia muta'alim, dan dia berarti berhak menyandang seorang murid. Jamaah rahimakumullah, apa adab yang pertama bagi seorang murid itu sendiri? Ayu tahhira qalbahu min kulli ghasin wa danasin wa gillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'il khulqin. Yang pertama, adab seorang murid pada diri muridnya harus ditanamkan betul-betul. Yang pertama adalah ayu tahhira qalbahu, membersihkan kalbunya. Maka saya pernah menyampaikan di majelis-majelis ilmu yang pernah kita ajarkan, baik di adik-adik mahasiswa maupun murid-murid kita, coba hendaknya adik-adik semua mahasiswa ini sebelum berangkat mencari ilmu itu harus mandi taubat dulu, biar bersih kalbunya. Diniatkan mandi taubat. Dan minimalnya adalah berwudu dulu sebelum mencari ilmu. Nah, seminim-minimnya. Jadi hatinya bersih. Min kulli ghasin. Dibersihkan apa? Min kulli ghasin, dari bujuk rayu. Jadi pengaruh hati ini, kadang hati itu bolak-balik. Maka kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menetapkan niat itu harus dilakukan sebelum mencari ilmu. Jangan sampai gagal. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau bapak ibu jamaah sekalian, di sini niatnya untuk apa? Atau untuk menampakkan diri, atau untuk beribadah, atau untuk kedua-duanya menampakkan diri ibadah, atau tambah dengan hari di majelis ini. Nah,
Oleh sebab itu menata hati ini jangan sampai niat itu berbelok. Maka kalau Imam Ahmad bin Hambal niat itu cukup dari rumah ke sini, saya niatnya mau ke masjid, sudah cukup. Tapi kalau Imam Syafi'i ada nawaitunya, ada usulinya sebelum pelaksanaan sholat itu sendiri, sehingga qalbu itu letaknya dalam hati dan niat itu ada dalam hati. Jadi diniatkan. Wadanasin dari kotoran, dari bujuk rayu, kotoran, wagilin dan unek-unek yang jelek, wahasadin dan dari dengki, wasu'i akidatin dari jeleknya akidah, wasu'i khuluqin dan jeleknya budi pekerti, jeleknya karakter. Karena karakter itu ada yang jelek, akhlak itu ada yang jelek juga. Maka dari itu saya menghimbau, pertama yang harus dimiliki oleh seorang santri ayyu tahhira qalbahu min kulli khosin wadanasin wa ghillin wa hasadin wa su'i akidatin wa su'i khuluqin liyaslaha, supaya berhasil, supaya patut bizalika hal itu liqabulil ilmi, karena kalau itu dibersihkan semua insyaallah liqabulil ilmi, dapat menerima ilmu, maka ilmu itu bersih. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya kalau ada dalam diri masih kotor, maka tak akan masuk ilmu sendiri. Masuk tuh hanya di sini, bukan sampai ke sini. Nah, itu dia. Kak, guru-guru kita Hujjatul Islam itu menetapkan bahwa sebelum murid itu belajar, maka dibersihkan qalbunya sendiri. Kenapa? Ilmu itu usahakan sampai masuk dalam hati, bukan sekedar di sini. Maka kita lihat sekarang, kenapa enggak berkah ilmu sendiri? Kenapa enggak manfaat ilmu sendiri? Karena ilmunya enggak sampai ke hati, masih sampai kepada akal, masih sampai kepala, belum sampai ke hati. Nah, sehingga nilai-nilai yang didapatkan dari ilmu itu enggak terpancar oleh manusia, tidak ada berkahnya. Nah, kenapa orang-orang kita terus berkah? Karena sebelum dia masuk belajar sudah dibimbing ruhnya sama gurunya. Bersih-bersih kamu. Mandi dulu. Berwudu dulu. Itu tujuannya apa? Untuk menghilangkan kotoran-kotoran hati. Termasuk hasud juga itu merupakan kotoran hati. Wa hifdhihi, dan juga mudah menghafalkan ilmu. Wa itla'i, dan mudah mentelaah semua ilmu ala daqaiqi ma'ani, dari lembut-lembutnya makna-makna daripada ilmu sendiri. Kita kadang nggak menemukan makna lembut, daqaiqnya nggak ketemu, cuman hanya makna-maknanya. Tapi apa? Kelembutan-kelembutan makna itu kita kadang nggak menemukan. Wal fahmi, dan pemahaman. Yang kedua adalah yang harus dimiliki bagi seorang pelajar atau murid, ayyuhsinan niyah, harus memperbaiki niat fi thalabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Bi ayyaqsida, karena sesungguhnya maksud bagi seorang ilmu itu atau penuntut ilmu, wajh Allah itu akan meridhoi kalau jika seorang murid memperbaiki, membagusi niat sendiri, maka ridho Allah akan ada pada dirinya. Tapi saya tanya sama anak-anak, kamu kesini apa? Saya kesini untuk main. Kamu mondok kesini apa? Mondoknya untuk menghilangkan kerjaan dari orang tua, biar tak disuruh-suruh sama orang tua. Maka akhirnya tak ada ketulusan niat. Maka tahsinun niat, memperbaiki, atau tajdidun niat, memperbarui niat, itu bagian hal terpenting dalam ibadah ini, baik dalam beribadah maupun dalam menuntut ilmu sendiri. Maka nawaitu ta'aluma fi hadal masjid sunnatullahi ta'ala, bisa seperti itu. Wal amal, dan juga memperbaiki amal. Wa ihya syariah, dan juga bisa menghidupkan syariah. Yang nomor 3 adalah ayyubadiro. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Jangan ayyubadiro bitahsin ilmi. Jangan terus berharap-harap agar ilmunya hasil. Kadang ada anak sekarang, saya mondok puluhan tahun,
saya mondok tapi kok nggak hasil-hasil. Hasil ilmu itu di belakang, bukan di depan. Jamaah rahimakumullah. Di depan tuh hanya dapat ijazahnya saja, hanya dapat legalnya, ilmunya nanti di belakang. Maka dikatakan ayyubadiro itu artinya mengakhirkan, bitahsilil ilmi, dengan kehasilan ilmu. Maka jamaah rahimakumullah, menuntut ilmu, mencari ilmu itu tulis zaman, panjang masanya, lama masanya. Cuman kalau hari ini, oh nggak pinter-pinter saya Pak Ustadz, saya banyak ngeluarkan duit, anak saya udah saya sekolahkan Pak Ustadz, kok nggak bisa dia? Oh, yang semacam itu, berarti kita perlu memahami ini. Harusnya apa? Ilmu itu keberhasilan ada di belakang. Wasyababahu, dan apa? Harus dilakukan oleh anak-anak muda seyogyanya dan sepatutnya. Sebab kan kalau anak-anak muda kan masih lama dia. Tapi kalau orang tua ini gimana Pak Ustaz mau belajar? Akhirnya hanya ilmu-ilmu hikmah saja. Kalau anak muda dilakukan setahun, 2 tahun, atau 6 tahun, 3 tahun, SMP, MTS, SMA 3 tahun lagi, terus itu kan namanya syabab. Syabab itu waktu mudanya masih panjang. Makanya Imam Ghazali itu berguru di beberapa kota, berguru di beberapa negara, itu karena masih mudanya ia tuangkan semua. Akhirnya di dalam penghujung riwayat hidupnya berhasil dia mendapatkan satu ilmu. Wa auqa, dan waktunya, wa auqati umrihi, dan waktu umurnya. Yang keempat adalah ayyaqna'a minal quti wal libas, harus qanaah minal quti, makanan. Jadi makanan apa yang kita makan, yang dimasakkan harus qanaah, terima. Wal libas, pakaian, makanya pakaian santai-santai itu aja nggak masalah. Karena apa? Itu bagian daripada etika adab seorang murid. Ini enggak begitu mondok setahun 2 tahun pakainya sudah kayak artis, tidurnya udah paling mewah, makanannya makan paling mahal. Yang demikian itu apa? Kurang beretika bagi seorang murid. Jamaah rahimakumullah, mungkin hanya ini yang kita sampaikan. Besok kita lanjutkan lagi. Insya Allah masih ada 7 lagi atau 6 lagi kita akan uraikan di lain kesempatan. Mudah berkah dari kajian kita ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.